Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini Classy Story akan membagikan cara mengganti tachometer variasi motor untuk dipasangkan ke mobil. Tapi sebelum lanjut ke pemasangan, saya akan berbagi pengalaman dulu tentang permasalahan tachometer pada mobil saya. Di video beberapa bulan yang lalu, saya membagikan video cara memperbaiki RPM yang bermasalah. Saat itu adalah yang bermasalah jalurnya. Setelah berfungsi kembali dan terpasang, saya ingin membongkar sekali lagi karena saya rasa ada beberapa solderan yang kurang kencang gitu. Nah, pas saya kencangkan, lagian pas waktu itu saya ngantuk, gak sengaja nyoldernya terlalu lama, jadi IC-nya yang gepeng itu malah mati. Nah, ini IC yang gepeng yang saya maksud. Ini barangnya sangat langka. Saya coba cari di toko-toko, nggak ada. Bahkan sampai toko-toko online pun juga nggak ada. Barangnya kecil, harganya nggak seberapa, tapi cari-cari di mana-mana nggak ada. Bahkan di toko besi atau di toko kue juga nggak ada. Bercanda bro. Ya, akhirnya kebetulan ada teman saya, Mas Arifin dari Daihatsu Cerit Temanggung, juga mengalami hal yang sama. Terus Mas Arifin ini mengganti tachometer dengan tachometer motor, tachometer variasi ya. Nah, setelah dipasang ternyata oke juga, akhirnya saya ikutan. Kebetulan tachometer yang saya beli ini mereknya Scarlett, bukan Starlet ya, Scarlett. Harganya 55.000, tapi bermacam-macam juga, tiap toko berbeda, ya rata-rata 55 sampai 100 ribuan. Ini saya bongkar, jadi cuma modul RPM nya saja yang saya pasang, saya ambil. Karena kalau dipasang juga nggak apa-apa sih bagi teman-teman yang mau memasang sama satu paket tachometernya. Tapi kalau pendapat saya pribadi terlalu kecil juga, jadi kurang srek gitu. Kalau beda kalau sama yang merek Devia agak gede, itu emang khusus mobil, jadi tambah ganteng aja. Tapi kalau ini terlalu kecil juga. Saya senang yang ori ya, jadi pakai aslinya, rumah-rumahannya. Pemasangannya cukup mudah. Di sini ada 5 kabel ya, 2 panjang dan 3 pendek. Yang kabel panjang untuk lampu, biasanya untuk lampu ya, ada merah sama hitam. Untuk merah ke kontak positif, yang hitam ke ground. Ini yang khusus yang panjang ya. Terus untuk yang pendek, yang hijau ke ground, bisa jadikan satu sama yang tadi, yang hitam panjang. Terus yang kabel hitam pendek ke positif kontak, bisa dijadikan satu dengan kabel yang panjang warna merah. Dan yang terakhir warna kuning hitam atau kabel sinyal ya, ini dipasang atau dihubungkan ke negatif coil. Bagi teman-teman yang mau dipasang langsung, silahkan. Kalau misalnya mau yang diambil mesin atau modul RPM nya saja, ini begini cara bongkarnya. Maaf, ini udah saya lepas duluan, lupa nggak di video juga. Yang pertama, lepas dulu bagian atasnya dengan cara dicongkel-congkel ini, muter yang ada kacanya itu. Hati-hati, awas kacanya jangan sampai pecah, nanti bahaya, bisa melukai. Terus jika sudah terlepas kacanya, terus yang bagian bawah ini bautnya dilepas. Tadinya posisinya seperti ini. Nah, ini dilepas saja sampai modul tachometernya atau modul RPM nya bisa terlepas. Setelah modul tachometernya terlepas, kita lepas dulu meka yang ada di speedo aslinya. Ini speedo sudah saya lepas ya dari dashboard. Untuk cara melepasnya, saya kasih link di deskripsi ya, atau di atas, nanti coba diklik, juga ada di kanan atas. Nah, nyopot mekanya tinggal didorong saja. Terus kalau sudah, ini ada 2 mur. Sebelumnya jarumnya dilepas dulu.
Terus murnya juga dilepas, yang bagian depan, yang bagian belakang juga dilepas untuk melepas modul dari rumah dudukannya. Ini yang bagian belakang, jangan sampai lepas yang lainnya, jangan salah nyopot. Biasanya ada 3, yang ini yang atas ya, coba dipaskan saja baut sama posisinya. Jika semua baut sudah terlepas, sekarang coba lepas modul RPM nya dari dudukan. Nah, kita akan begini penampakannya. Kita akan mengganti dengan modul RPM yang baru. Jika sudah, kita sesuaikan dengan panelnya, panel speedo. Pastikan tidak mengganggu atau merusak komponen lain. Jadi harus pas ya antara lubang panelnya sama dengan jarumnya. Ini cara nempelnya, saya nggak pakai baut, cuma pakai lem bakar atau double tip yang ada foamnya itu. Nah, tapi kalau misalnya ngelem atau kasih double tip, jangan yang tengah ya. Kalau yang tengah nanti nggak muter, ada besi-besi itu kan, yang tengah ada besi muter, terus tengahnya plastik. Nah, itu yang buat muter jarum itu. Kalau misalnya itu dilem lengket, nggak bisa bergerak. Setelah kita lem atau double tip, kita coba sambungkan kabel-kabel seperti tadi di video awal ya, di awal video cara memasang kabelnya. Untuk kabel-kabelnya saya masukin lewat sini, ada lubang-lubang yang nggak terpakai. Nah, saya masukin lewat situ. Terus untuk masalah kabel kan ini cukup pendek ya, jadi kurang panjang. Kita beliin kabel kira-kira ya secukupnya saja. Ini kan juga cuma ada 3 kabel, soalnya yang 2 kabel panjang itu nggak kepakai karena itu lampu-lampu ikut dashboard yang lama. Ini beberapa part dari speedo yang bawaannya ini yang nggak kepakai ini. Kalau jarumnya nanti bisa dipakai kembali, walau ada yang sama, ada yang beda ya lubangnya. Jadi ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Kalau misalnya nanti kekecilan, jadi jarumnya ini nanti kita amplas saja. Ini lapisi kertas dulu biar kotorannya nggak masuk, nggak merusak. Setelah dirasa cukup, kira-kira coba dipasang udah pas apa belum. Kalau belum ya diampas lagi sampai pas. Jika sudah pas, coba kita pasang jarumnya, terus kita nyalakan mesin. Nah, jika RPM sudah bekerja, ya kita tinggal merapikan dan memasang kembali. Nah, ini cukup oke kan, modal ya antara 75.000 ya sama kabelnya. Daripada nyari partnya itu, IC-nya itu nggak ketemu-temu, pusing. Nah, kita ada solusi lain. Sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila dalam video ada kesalahan. Saya hanyalah manusia biasa yang ingin berbagi pengalaman. Gitu saja ya. Nah, semoga teman-teman berhasil. Jika ada masukan silahkan. Jika ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanggung utane terus, biyen wis tak tembung uga